Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada sang idola umat yang namanya tak pernah berkarat walau diterpa hujan dan lebat, pemberi syafaat di hari kiamat. Beliau ialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Fitriani SPD, STHI, MPD, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan program khusus ulama Hobil Khusus PK 16. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Peristiwa-peristiwa penting di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang ketujuh dalam kalender Hijriyah. Pada bulan ini pula umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan berbagai ganjaran-ganjaran kebaikan. Teman-teman tahu tidak kalau bulan Rajab ini merupakan bulan haram selain bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, di mana pada bulan tersebut umat Islam dianjurkan untuk menghindari keburukan semisal zina dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan pada bulan di sisi Allah adalah 12 dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Di bulan Rajab yang merupakan bulan istimewa ini, rupanya terdapat beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang pertama, ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Peristiwa itu pula merupakan perjalanan suci Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga naik ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh dengan semalam menaiki Buraq. Tepatnya peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab pada tahun ke-8 kenabian. Peristiwa bersejarah ini juga diabadikan di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra. Peristiwa kedua yaitu ada Perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang Nabi Muhammad melawan tentara Romawi yang terjadi pada 9 Hijriah atau 630 Masehi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memenangi perang tersebut. Dalam perang Tabuk ini Nabi Muhammad membawa pasukan muslim sebanyak 30.000 orang dan menempuh perjalanan yang jauh dari Madinah menuju Syam. Mengetahui banyaknya pasukan muslim ini, tentara Romawi memilih untuk mundur. Oleh karena itu umat muslim pun memenangi perang tersebut. Peristiwa yang ketiga ada pembebasan Baitul Maqdis yang di Palestina. Tepat pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah, pembebasan Baitul Maqdis Al-Aqsa di Palestina terjadi. Baitul Maqdis berhasil dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pada saat itu Salahuddin menggerakkan pasukannya dan mulai melakukan penyerangan pada tanggal 26 Rajab
tahun 583 Hijriah. Setelah robohnya dinding Palestina, Salahuddin merebut kembali kota suci tiga agama tersebut dan membebaskan Baitul Maqdis. Peristiwa keempat yaitu turunnya syariat sholat 5 waktu. Seiring usai terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu pertama kalinya. Mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sebanyak 50 rakaat. Akan tetapi para nabi menganjurkan Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah, sehingga Allah mengabulkan permohonan tersebut dan hanya mewajibkan sholat 5 waktu saja, yakni sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Peristiwa yang kelima yaitu perubahan arah kiblat. Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, tepatnya pada pertengahan bulan Rajab, dan ada perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah. Hikmah dari perpindahan arah kiblat ini yakni adalah menguji keimanan umat Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya peristiwa-peristiwa tadi yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.